Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Waalaikumsalam warahmatullahi tribunbekasi.com dan sahabat Warta Kota Network dan sahabat Tribuners. Saya Muhammad Azam, jurnalis Tribun Bekasi, Warta Kota Network, telah bersama anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Bekasi, Mas Nyumarno atau Bang Nyumarno. Dua-duanya boleh. Selamat siang jelang sore semua warga segenap warga Kabupaten Bekasi. Kita terima kasih telah dikasih waktu kesempatannya buat podcast bersama Bang Nyumarno nih pada kesempatan hari ini yang momennya tentunya kayaknya beda nih pakaiannya. Beda ya, karena pakaiannya nih. Ini batik khas Kabupaten Bekasi. Kebetulan hari jadi Kabupaten Bekasi ke-74 tahun hari ini di 15 Agustus 2024. Jadi ya mumpung. Ya, memang sahabat Tribuners tepat hari ini di hari jadi Kabupaten Bekasi yang ke-74 ya. Kita mendapatkan kesempatan di tengah-tengah kesibukannya beliau nih akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol santai atau podcast bersama Bang Nyumarno nih Bang. Bang, sebelum lanjut ke pokok kita ngobrol-ngobrol mengenai ini, memang kan menjelang kurang lebih 1 bulan, nggak nyampe 1 bulan ya masa periode DPRD Kabupaten Bekasi di 2019-2024 yang tepatnya tanggal 5 September. 5 September, tinggal 3 minggu lagi ya. Tinggal 3 minggu lagi ya. Ini bisa diperkenalkan dulu sekilas ke warga Kabupaten Bekasi atau sahabat Tribun Bekasi profil Bang Nyumarno ini yang memang sempat diketahui 3 periode dan meraih suara terbanyak. Ini seperti apa? Biar orangnya langsung yang menjelaskan gitu. Baik sahabat Tribun dan Warta Kota serta segenap warga Kabupaten Bekasi dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Nyumarno, anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah betul tadi kata Bang Azam sudah 3 periode. Saya pertama kali menjabat di 2014 sampai 2019. Waktu itu perolehan suara masih sekitar 6 ribuan, Bang. Kemudian di 2019, Alhamdulillah atas kepercayaan rakyat masih terpilih kembali. Itu suara di sekitar 11.700-an. Kemarin yang periode ketiga di 2024 kemarin Alhamdulillah kembali hat-trick nih 3 periode berturut-turut. Perolehan suaranya sangat signifikan, Alhamdulillah makin dipercaya rakyat ya. Itu di angka 23.567 suara. Selalu 2 kali lipat ya. Kalau dari trennya dari 2014, 19 ke 2024 100% suara saya naik terus. Ya mudah-mudahan itu menjadi satu kepercayaan masyarakat yang memang harus saya balas dengan kerja-kerja nyata di parlemen. Kemarin juga kami bersyukur tadi Bang Azam sampaikan perolehan suara terbanyak se-Kabupaten Bekasi. Bahkan kemarin pada waktu ada rakerda di Jawa Barat, saya dikabarkan perolehan suara untuk tingkat DPRD Kabupaten Kota itu se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Saya masih perolehan suara terbanyak se-Jawa Barat. Mudah-mudahan itu benar. Nanti saya cek di data KPU. Iya. Itu tadi sekilas tentang profil dari Bang Nyumarno, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi. Ini balik lagi nih Bang, ini kan sudah 3 minggu terhitung habis masa jabatan nanti. Masa jabatan 2019-2024. Nah, selama 5 tahun ini, khususnya Abang sebagai di anggota DPRD Kabupaten Bekasi maupun sebagai anggota di Komisi 4 nih. Selama 5 tahun ini sih apa yang sudah dilakukan biar sahabat Tribun Bekasi mengetahui di Komisi 4 ini apa saja sih yang sudah dilakukan dan bahkan menghasilkan yang itu pun dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Baik, kalau bicara tentang di Komisi 4 ya, dahulunya saya bercerita dulu. Saya 5 tahun di periode pertama itu murni di Komisi 4. Waktu itu saya lebih intens kebijakan kaitan tentang lahirnya jaminan kesehatan untuk warga masyarakat Kabupaten Bekasi. Yang awalnya dulu ada skema jam kesda, kemudian lahirnya Undang-Undang BPJS di 2011, maka Kabupaten Kota harus mengikuti. Maka jam kesda kita hapuskan pada waktu itu untuk mengejar universal health coverage. Jadi seluruh warga masyarakat Kabupaten Bekasi mampu ataupun tidak mampu, sepanjang sakit, pokoknya pemerintah daerah wajib menanggungnya. Nah itu secara bertahap. Nah 2019 periode kedua, saya pindah komisi. Saya di Komisi 2, Wakil Ketua Komisi 2. Padahal di 2014 tadi sampai 19 waktu itu intinya di kesehatan sama ketenaga kerjaan baru itu. Lahirlah di 2014 itu sampai 2015 periode pertama itu Perda tentang penyelenggaraan ketenaga kerjaan. Itu Perda nomor 4 tahun 2016. Itu
ya prestasi yang menurut saya daerah industri terpadat tapi belum punya perda. Tapi alhamdulillah pada zaman periode saya lahirlah perda penyelenggaraan ketenagakerjaan. Ada satu perda lagi yang memang menjadi target kami pada waktu itu, perda tentang penyelenggaraan kesehatan. Tapi tercapainya di periode saya yang kedua di 2019-2024. Jadi kalau bicara tentang Komisi 4 tadi Mas Azam sampaikan ya, sudah pernah di Komisi 4 5 tahun, kemudian 2,5 tahun di Komisi 2, jadi tentang ekonomi juga sedikit mungkin nanti bisa nyambung. Kemudian yang sekarang betul saya kembali lagi di Komisi 4. Jadi kalau bicara tentang Komisi 4 sepertinya tidak akan jauh dari kesehatan, ketenagakerjaan, dan pokoknya yang berkaitan tentang kesehatan rakyat lah. Komisi isak tangis kalau orang nyebut. Komisi yang paling bersentuhan dengan masyarakat. Layanan kesehatan. Nah itu salah satu gitu. Nah itu melihat tadi poin-poin tadi, apa aja sih yang menjadi pokok krusial atau mungkin yang menjadi banyak keluhan dari masyarakat Kabupaten Bekasi mengenai itu tadi kesehatan, layanan kesehatan maupun ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi ini apa yang jadi perhatian? Fokus pentingnya di kesehatan ya. Kita Kabupaten Bekasi, memang kita akui dulu jumlahnya 468.000. Penduduk kita pada waktu itu masih sekitar 2,9 juta di periode saya pertama ya. Sekarang sudah bergeser dan alhamdulillah di tahun 2024 ini, mungkin beberapa minggu yang lalu, kita mendapatkan penghargaan dari Kemenko PMK RI. Penghargaannya Kabupaten Bekasi itu raihan UHC, Universal Health Coverage, kita udah di angka 99,4%. Artinya kan tinggal 0,6% lagi. Kalau penduduknya 3,2 juta penduduk, kalau 0,6% berarti tersisa sekitar 65 ribuan penduduk lagi lah Kabupaten Bekasi yang belum memiliki jaminan kesehatan. Jadi kita kan ada yang terbagi menjadi peserta BPJS Mandiri, pekerja penerima upah, kemudian ada juga yang ditanggung APBN, dan kami Kabupaten Bekasi itu sudah menganggarkan tidak kurang dari 200 miliar ya dari provinsi dan dari kabupaten itu menanggungnya. Mesti di lain selain dari anggaran di pemerintah pusat. Jadi tentu bicara tentang prestasi Kabupaten Bekasi dalam konteks dunia kesehatan kita mengapresiasi ya capaian 99,4% itu capaian yang sangat luar biasa dalam konteks pelayanan kesehatan. Kita tentu lebih unggul daripada kabupaten kota lain ya di Jawa Barat khususnya gitu. Itu untuk sektor kesehatan. Tapi di kesehatan bagus. Cuman di sektor ketenagakerjaan itu kan kemudian mitra kerja kami juga masih banyak permasalahan ya. Permasalahan pengaduan ketenagakerjaan, permasalahan PHK, permasalahan kemudian cara para pencari kerja yang susah mendapatkan kesempatan kerja. Padahal di Perda kita, Perda 4 2016 yang tadi saya sampaikan di awal, sudah mengatur jelas. Setiap informasi lowongan pekerjaan harusnya diinformasikan kepada pemerintah. Nah, pemerintah dalam hal ini kan Dinas Tenaga Kerja. Nah, tetapi implementasinya kok sepertinya mohon maaf mandul atau seperti apa. Kemudian sekarang ada Undang-Undang Cipta Kerja, ada amanah juga. Kami harus merevisi Perda 4 2016 tersebut disesuaikan dengan ketentuan perundang di atas. Ya mudah-mudahan minta doanya. Pemerintahan Kabupaten Bekasi ke depan termasuk legislatif, khususnya yang periode 2024-2029, dalam konteks revisi Perda Ketenagakerjaan, melahirkan produk yang memang bisa menjamin kepastian kerja bagi para calon angkatan kerja, namun juga menjamin juga peningkatan kesejahteraan pekerjanya dan juga jaminan kepastian kerja. Ya tidak gampang PHK, tidak gampang. Nah itulah itu yang nanti mudah-mudahan menjadi target kami ya. Bahkan yang tadi soal tadi kan informasinya juga sempat pemberitahuan atau informasi lowongan kerja ini bahkan ada di daerah ya, nggak muncul langsung di Kabupaten Bekasi. Itu sempat disampaikan oleh Bu Ani ya di Komisi 1 itu sempat ada hal seperti itulah. Betul, maka gini, ini kan sebenarnya perdanya kemarin sudah bagus menurut saya, tetapi ada kelemahan, mohon maaf. Perda itu kan ada aturan turunan, dia harus dibuat peraturan bupati. Beberapa peraturan bupati itu belum bisa menyelesaikan masalah. Seingat saya hanya 1 atau maksimal baru 2 lah peraturan bupati yang dikeluarkan sebagai turunan dari Perda 4 2016. Nah sekarang kalau kita kejar Perbup kembali, misalkan Perbup tentang informasi lowongan pekerjaan itu ya kurang relevan lagi. Harusnya Perda direvisi, baru Perbupnya nanti tidak boleh berlarut-larut seperti yang Perda yang lama ya. Harusnya peraturan daerah sudah dibuat, nanti misalkan disahkan ya maksimal 3 atau 6 bulan itu peraturan bupati sebagai turunannya harus bisa dibuat. Apa peraturan bupatinya tadi? Misalkan informasi lowongan pekerjaan tadi. Itu betul, banyak yang mohon maaf ya. Saya bukan orang Kabupaten Bekasi asli, saya dari Jawa, tapi kemudian tidak serta-merta informasi lowongan pekerjaan, misalkan saya jadi HRD dari Jawa, saya harus ngambil dari Jawa, nggak harus seperti itu. Nah, ini tugas siapa?
Jangan saling menyalahkan. Ini tugasnya pemerintah daerah, membuat sebuah sistem informasi pekerjaan yang memang baik pribumi, calon angkatan kerja dari bursa kerja khusus, baik perantau dari kampung, itu jangan langsung gampang biasanya dikasih kartu tanda kuning pencari kerja. Jangan. Didata dulu dong mereka datang itu, kartu tanda pencari kerja itu terakhir. Karena informasi lowongan pekerjaan kan di Disnaker. Jadi mereka ditampung dulu lah. Yang dari kampung, yang dari angkatan sekolah, datang dulu ke UPTD BLK. Kita kan punya UPTD BLK. Di BLK itu dikasih dulu pemahaman, dikasih pelatihan. Yang memang ahlinya di elektronik, kumpulin dulu. Otomotif kumpulin. Nih, logam kumpulin. Yang memang mohon maaf, sampai kepada yang nggak punya ijazah, itu juga masih boleh dapat kesempatan kerja. Kan dia bisa mohon maaf menjadi yang nggak dibutuhkan ijazah, misalkan mohon maaf office boy, kemudian. Nah itu mau yang rantau kayak mau yang dari lulus sekolah itu didata dulu oleh UPTD BLK. Dapat pelatihan. Yang nggak bisa kesempatan kerja sekalipun nggak apa-apa, 2 kali dikasih kesempatan. Kalau yang lolos dapat namanya sertifikat layak kerja. Tapi yang tidak, nah apa peran pemerintah? Nah disitulah jangan sampai mereka mohon maaf jadi begal, kemudian jadi kenakalan remaja, kemudian jadi gangster atau ya kenakalan termasuk tindak pidana itu. Yang tidak dapat sertifikat layak kerja dari BLK, mereka saran saya diberikan insentif lah 3 juta atau 5 juta. Jadi mereka punya kesempatan untuk berusaha. Misalkan dagang cilok, kayak dagang bakso atau seperti apa. Nah, jadi semua orang, perantau maupun pribumi itu masuknya ke UPTD dulu BLK, dapat sertifikat layak kerja. Setelah dapat sertifikat layak kerja, disalurkannya kemana? Barulah Disnaker mengeluarkan kartu kuning tanda pencari kerja. Kan tadi semua informasi lowongan pekerjaan kan di Disnaker, maka Disnaker lah yang ngatur itu. Boleh silakan ngumumkan di website, di melalui koran atau apa lowongan, tapi tetap semuanya harus dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja. Jadi nggak langsung datang ke nggak bisa. Kartu kuning gitu ya? Nggak boleh. Apalagi mohon maaf, yang kemarin pemberitaan viral, nggak pernah ngelewat Disnaker, informasi lowongan pekerjaan dari kampung bisa masuk, nggak boleh. Perda BSU harus mengatur syarat pencari kerja di Kabupaten Bekasi harus mendapatkan sertifikat layak kerja dan kartu tanda kuning pencari kerja Kabupaten Bekasi. Nah, itu menjadi mimpi kita ya, sistem nanti di ke depan saat Perda sudah direvisi, harapan saya rekan-rekan yang sekarang terpilih kan 55 anggota DPRD mendukung kami, pemerintah juga punya pemahaman dan pemikiran yang sama. Kita itu malu, kita itu Kabupaten Bekasi, industri terbanyak se-Asia Tenggara, tapi bicara tentang, mohon maaf ya, kesempatan kerja kok untuk warga kita saja, warga Kabupaten Bekasi kok masih jauh dari harapan. Kita bicara pakai data ya. Tadi kan bicara tentang kesempatan kerja, data pengangguran. Data di PPS 2021 itu kita 10,09%. Kemudian 2022 itu 10,31%. Di 2023 memang kita berkurang, tapi nggak signifikan. Hanya 1,44%. Sekarang di data 2023 itu 8,87. Kita belum lihat di 2024 ini udah semester pertama ini udah Agustus kan. Kita harus juga lihat nanti apakah tren ini turun bener ataukah naik. Tapi menurut saya kalau masih di angka 8,87% itu tingkat pengangguran masih tinggi. Jadi ini masih ke depan masih perlu lagi untuk permasalahan pengangguran untuk ditindaklanjuti. Tapi kalau soal disebutkan kan sekarang ini perusahaan kebanyakan padat modal, nggak padat karya, sehingga pengangguran masih agak sulit. Nah itu gimana itu? Iya kan memang gini loh, pemahaman itu kan bergeser. Mimpi kita semua adalah padat karya, tapi fakta yang terjadi empiriknya semuanya kok menjadi kesannya padat modal. Itu yang ya ini investasi tidak mungkin kita halangin, tetapi investasi juga harus bisa memberikan kesempatan kerja, memberikan kesejahteraan untuk warga Kabupaten Bekasi. Prinsipnya menurut saya begitu. Artinya kalau dicarikan solusi atau mungkin itu kan bisa ya, nggak bisa dari sisi UMKM-nya atau sisi penyediaan. Ya makanya kan gini. Nggak mesti pabrikan lah saya gitu tidak semuanya kesempatan kerja itu berasal atau diperoleh dari dunia kerja atau dari industri. Itu tadi saya bilang pemberdayaan UMKM. Kenapa bisa pemberdayaan UMKM? Tadi kan saya contohkan kesempatan informasi kerja itu ada yang disalurkan ke pabrik, tapi yang nggak bisa kerja berikan insentif 3 atau 5 juta tadi. Jadi kita tuh punya data. Berapa calon angkatan kerja, calon lulusan sekolah kelas 3 SMA misalkan yang nggak melanjutkan ke kuliah itu kan ke data pasti. Bursa kerja khusus kerjasama dengan BLK dan Disnaker. Jangan juga BKK langsung ke langsung ke pabrik. Nanti munculnya mohon maaf kalau ada oknum nakal kan munculnya menjadi outsourcing kayak baru itu nanti kan gitu. Itu menjadi perhatian kita bersama ya, yang kita harapkan di 2024 menjadi target kami.
balik lagi ke soal kesehatan itu tadi kan soal jaminan kesehatan untuk persoalan yang jadi di daerah-daerah ya, termasuk juga Kabupaten Bekasi ini kan persoalan stunting. Nah itu gimana untuk stunting di Kabupaten Bekasi? Ya kalau bicara tentang rakyatnya harus sehat, jaminan kesehatannya sudah ada. Tapi faktanya kita nggak usah ngomong Bekasi Nasional kemarin sedang gini ya, bekerja keras untuk mengurangi stunting. Kalau dari data stunting, ya kita jujur saja, saya juga menjadi orang yang harusnya kritis kaitan stunting karena itu tugas kami di Komisi 4. Stunting di Kabupaten Bekasi itu datanya di 2022 itu 17%. Di 2023 bagus tuh sudah turun. Turun sekitar 4% ya menjadi 13%. Yang sangat disayangkan, mohon maaf, di 2024 ini padahal kan sudah nggak ada COVID. Sudah ekonomi kita sudah menggeliat bagus, tapi stunting kita kok balik lagi ke 17%, balik ke di tahun 2022 lagi. Nah ini catatan kita tadi ya, stunting, pengangguran menjadi catatan meskipun konteks UHC kita bagus jaminan kesehatan, tapi menjadi catatan penting lagi nih. Kebetulan mohon maaf ini hari jadi Kabupaten Bekasi ke 74 tahun. Ini menjadi catatan kita bersama, bukan untuk konteksnya itu mendiskreditkan pemerintahan A, pemerintahan B, tidak. Tapi kita bicara untuk perbaikan ke depan. Kita juga ingat di 2022 kami juga legislatif juga menurut kami gagal, pemerintah daerah kita gagal karena kita dalam konteks pengelolaan keuangan dari BPK kita mendapatkan wajar dalam pengecualian WDP. Tahun? Di 2022. Padahal kan menjadi ironis ya. Karena 8 tahun berturut-turut dari 2013, saya jadi Dewan kan 2014. 2013 itu WTP. Saya jadi Dewan pertama WTP. 2013 sampai dengan 2021 WTP terus. 8 tahun berturut-turut. Di 2022 kami gagal. Ada WDP. Meskipun di 2023 kami kembali mendapatkan WTP dan 2024 ini WTP kembali. Tapi itu kan menjadi catatan. Catatan bahwa kita pernah ngalamin fase di mana pengelolaan keuangan daerah kita itu tidak bagus sehingga dapat WDP. Artinya apa? Pemkab Bekasi, siapapun bupatinya ke depan, tolong rekan-rekan ASN, pejabat-pejabat eselon 2 khususnya, beserta jajarannya harus dicambuk kembali. Jangan lagi ada temuan-temuan BPK, jangan lagi ada penyalahgunaan kewenangan, jangan lagi ada anggaran yang tidak tepat sasaran. Itu menjadi parameter Kabupaten Bekasi kemarin menerima WDP. Termasuk kemarin catatan di WDP itu adalah pengelolaan aset. Aset Kabupaten Bekasi itu saat ini sudah banyak terselamatkan melalui APH ya, teman-teman kejaksaan bantu, teman-teman di Bapenda juga iya. Tapi faktanya catatan di 2022 salah satu penyebab kita WDP adalah selain penyalahgunaan kewenangan keuangan adalah tentang aset kita yang saat ini masih banyak belum serah terimakan ke Pemkab Bekasi. Ada aset kita yang di Kota Bekasi, ada aset kita yang di Pemkab sendiri pun belum terdata ya secara rigid itu. Nah itu menjadi catatan. Nah mungkin terakhir dari saya Bang Azam, kaitan kemiskinan ya. Ini menjadi potret sendiri juga. Kabupaten Bekasi ini hari jadinya udah 72 tahun, masih ada banyak orang miskin, bahkan naik. Menurut data BPS ini kita nggak ngomong pakai hanya bicara tentang, kalau bicara tentang angka itu jangan hanya angka saja, tapi dengan data akurat ya. BPS mengatakan di 2022 ada 201,1 ribu tingkat kemiskinan di Kabupaten Bekasi, orang miskin ya. Di 2023 naik 3 ribu ya, menjadi 204,1 ribu. Nah di 2024 ini ironis nih, di 2024 sampai dengan Juli kemarin 31 Juli itu naik 500 orang lagi, menjadi 204,5 ribu. Nah ini ada semester kedua. Saya berharap pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, Pemkab Bekasi, termasuk kita, pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Bekasi fokus. Malu kita Kabupaten Bekasi. Angka kemiskinan kita sudah naik menjadi 204,5 ribu di 31 Juli. Saya berharap mari kita bersama, bareng-bareng, bergandengan tangan, sampai dengan akhir 2024, mudah-mudahan angka 204,5 ribu itu bersih gitu loh. Minimal kalau tidak bisa menghapus angka kemiskinan secara ekstrim, ini udah ekstrim banget ya. Tidak ekstrim kita hapuskan, minimal ya harus berkurang 50% lah target kita. Nah ini tidak hanya kerjanya eksekutif, tapi kerja kita legislatif termasuk Bang Azam juga harus bantu bahwa bicara tentang kemiskinan itu menjadi problem kita bersama yang nantinya akan menjadi polemik di kemudian hari, menyebabkan ya dampaknya nanti akan kemana-mana ya, dampak sosialnya krisis kepercayaan terhadap Pemkab, kemudian sampai kepada upaya-upaya ya orang kalau udah mohon maaf tidak mampu atau kepepet atau miskin akan cenderung untuk berbuat. Nah itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi.
Mungkin itu dari saya. Memang sering kali kan obrolan itu di kota kawasan industri terbesar tapi tingkat penganggurannya masih tinggi, terus kemiskinan juga, masih APBD yang cukup tinggi, itu cukup 5 triliun lagi kan. Ada kemiskinan, termasuk yang itu tadi terkait angka kriminalitas yang kita yang ketahui makin kan tinggi. memang banyak viral ya terjadi di Kabupaten Bekasi ini kan. Ya prestasinya ada. Kita harus apresiasi apabila memang benar-benar berprestasi ya. UHC tentang catatan sipil ada prestasi, sangat menggembirakan buat Pemkab Bekasi. Tapi tadi kan juga nih pengangguran belum tuntas, kan gitu kan, stunting belum tuntas, kemiskinan belum tuntas. 3 PR utama ini menurut kami menjadi PR yang mudah-mudahan 6 bulan ini bisa kita kerja bersama. Ya jadi semangat kami ya Bang ya. Ini hari jadi. Komisi 4 lagi berarti. Komisi 4 leading sektornya, tetapi kan tidak bisa kami sendirian. Tetap SKPD lain dan mitra-mitra kerja lain, dukungan dari rekan-rekan DPRD yang lain tentu kita iniin. Berarti Abang di Komisi 4 lagi nih? Ke depan? Ya, periode barunya. Tergantung penugasan lah. Bang, ini sebagai terakhir juga closing statement buat masyarakat Kabupaten Bekasi. Memang kan bicara Dewan ini kan nggak bicara sosok satu orang ya. Tidak bisa. Tapi sosok memang di belakang Abang ini ada ribuan, bahkan puluhan ribu, 20.000 lebih ya pendukung yang memilih Bang Nyumarno nih Bang. Nah ini apa sih yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi bagi mungkin kan tentu butuh aspirasi, butuh masukan juga dari masyarakat untuk yang disampaikan langsung oleh Bupati atau pemerintah Kabupaten Bekasi. Apa sih yang ingin disampaikan buat masyarakat Kabupaten Bekasi? Baik, Atur Nuhun, terima kasih. Kebetulan di hari jadi Kabupaten Bekasi yang ke-74 tahun, kami mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Bekasi yang ke-74 tahun. Makin berani, ya makin tambah maju lah Kabupaten Bekasi, apapun tagline-nya itu. Kemudian selanjutnya terima kasih segenap warga Kabupaten Bekasi. Setiap suara bagi kami adalah amanah. Maka setiap detik bagi kami, bagi wakil rakyat adalah pengabdian. Berikan kami kepercayaan, insya Allah kami akan balas dengan kerja-kerja nyata. Percayakan kepada kami, berikan kekuatan kepada kami. Mari bergandengan tangan teman-teman eksekutif, Forkopimda, DPRD, kita kumpul bareng, kita kiyup rukun, kita buat Kabupaten Bekasi lebih baik lagi, lebih maju lagi, rakyatnya sejahtera, kita semua bisa bahagia. Turun, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Azam. Terima kasih sahabat tribunbekasi.com, Warta Kota Network. Itu tadi podcast kita yang memang luar biasa terkait tentang wilayah Kabupaten Bekasi yang masih menjadi sejumlah PR yang harus dihadapi baik pemimpinan baru nanti di Pilkada 2024. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.